Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam kegiatan perkuliahan kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan nanti insya Allah akan berjalan dengan baik. Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Di apa namanya itu yang cowok itu? Nah, tidak hadir. Baik. Pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang topik mengenai analisis butir tes. Analisis butir tes. Ya, tentu sebelum kita membahas analisis butir tes, minggu lalu kita sudah membahas tentang kisi-kisi, kemudian membahas cara merancang butir soal. Masih ingat kan? Oke, baik. Tidak boleh dilupakan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Apa tujuan yang melatar belakangi maka sesi ini menjadi penting? Pertama, itu tes prestasi belajar adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang setelah menjalani proses pembelajaran. Tes itu merupakan untuk alat ukur. Alat ukur berarti tidak boleh sembarangan kalau ukur supaya hasilnya bisa lebih baik. Untuk mendapatkan pengukuran hasil belajar tepat tentu diperlukan alat ukurnya yang andal. Tapi untuk sesi ini kita akan fokus pada indeks kesukaran, indeks daya beda, dan keberfungsian pengecoh itu. Nah, tujuan perkuliahan kita pada sesi ini, pertama kita tentu harus tahu dulu apa itu indeks kesukaran. Maka kita harus mampu menjelaskan pengertian dari kesukaran butir soal, daya beda, dan keberfungsian dari pengecoh atau distraktornya dari setiap butir tes. Kemudian mampu menghitung. Setelah kita tahu, tidak cukup tahu saja, maka kita harus mampu menghitung indeks kesukaran butir tes atau daya beda dan juga pengecohnya berfungsi atau tidak. Bagaimana kegiatan perkuliahan kita? Perkuliahan kita pada hari ini pendekatannya itu item, namun di dalamnya kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Gimana modelnya? Ya, kita kan sudah belajar ya. Pertama item, ya item. Apa itu item? Saya peduli, ya gitu kan? Ya, kalau kita artikan, tapi ini sebenarnya adalah ya, kebanyakan ada introduction, kemudian ada connection, ada aplikasi. Di aplikasi ini kita akan memanfaatkan model pembelajaran apa itu? Problem based learning dengan 5 langkah utama. Langkah pertama, langkah kedua sampai langkah ketiga. Di introduction ini ada latar belakang, tujuan dan garis-garis besar kegiatan, ya. Kemudian connection, ya. Kemudian aplikasi. Langkah pertama di aplikasi, tidak ada masalah yang diberikan, kemudian organisasi untuk belajar, kemudian penyelidikan individu dan kelompok, jadi ada individu atau berpasangan, kemudian ada dalam kelompok. Kemudian langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Jadi setelah dicari secara individu atau berpasangan lalu dibawa ke kelompok dan dibahas, kemudian nanti akan dikembangkan untuk apa? Untuk disajikan. Baru nanti setelah pengajian dari mengevaluasi hasil kerja kelompok atau kerja yang kita lakukan. Ya, kemudian nanti kita ada refleksi, kemudian ada ekstensi, ya. Oke. Masih ingat bagaimana merancang butir tes?
Gimana caranya? Apa yang kita pedomani? Ya, kisi-kisi ya. Di kisi-kisi itu ada indikator butir soal. Kemudian kalau butir soalnya sudah ada, kita nggak bisa langsung pakai, maka kita perlu menganalisis kualitasnya. Apa saja yang penting kita analisis? Tentang apa? Yuk. Tentang tingkat kesukaran. Tentang apa lagi? Coba tidak rame-rame jawabnya. Ayo, siapa lagi? Tentang apa? Daya beda. Apa lagi? Tentang keberfungsian option. Oke, silakan. Keberfungsian pengecoh ini dimana setiap pilihan di soal itu memiliki nilai. Dimana ada satu jawaban yang benar dan yang lain ini sebagai pengecoh yang memiliki nilai juga, tetapi jawabannya itu salah. Memiliki nilai tapi salah. Ada lagi yang bisa mempertegas apa maksud keberfungsian pengecoh itu? Oke, silakan. Dimana siswanya itu dia memilih jawaban yang dia rasa jawabannya benar, padahal jawabannya itu salah. Artinya disitulah berfungsi pengecoh jawaban yang salah. Oh, ada yang memilih, begitu ya? Nah, sehingga kita katakanlah dia berfungsi atau tidak. Baik, nah, baik. Terima kasih atas jawabannya. Di dalam kegiatan kita, langkah satunya orientasi kepada masalah. Sama kita. Oke. Mengapa butir soal yang dirancang itu perlu dianalisis? Ayo. Mengapa perlu dianalisis? Nah, kita sudah buat ya, sudah rancang. Mengapa kita perlu menganalisisnya? Supaya apa? Silakan tunjuk tangan, menjawab. Mengapa kita perlu analisis? Paling tidak tadi tahu tingkat kesukaran, tahu daya beda, dan tahu keberfungsian pengecohnya. Oke, silakan. Untuk melihat soal itu apakah baik kualitasnya atau tidak. Oke, untuk melihat baik atau tidak. Apalagi, oke, baik atau tidak, atau apalagi Bisa direvisi. direvisi atau tidak, apalagi diterima atau tidak. Iya, ya. Apakah bisa diterima soal itu? Apa harus ditolak? Apa harus direvisi? Oke, makanya penting. Kalau tidak semua butir soal yang kita rancang itu semuanya bisa diterima. Ada peluang untuk ditolak. Ada peluang juga untuk direvisi. Kemudian hal apa saja yang sangat perlu dianalisis terhadap kualitas butir soal itu? Apa saja? Indeks kesukaran, daya beda, dan keberfungsian. Paling tidak ya, 3 unsur utama itu masih banyak yang lain yang akan kita kaji lagi. Oke, nah, kita nanti akan berkelompok. Tiap kelompok 4 sampai 5 orang. Kita berapa orang ini? 1, 2, 3. Oke, ada 15. Ada 15. Kira kita buat per kelompok itu 5 orang ya. Karena kalau 4 tanggung, ada yang 3. Ada kawan. Karena kalau ada 16, kita bisa buat 4. Tapi karena 15, ya udah kita buat 5 orang per kelompok. Namun nanti di dalam kelompok yang 5 itu kita bagi lagi. Nah, kita bagi 2. Karena 5 berarti ada yang 2, ada yang 3. Sebenarnya kalau 4, kalau ada datang 1 lagi, nah tinggal 2 berpasangan, ya kan? Nah sebenarnya begitu, tidak apa-apa sama saja ya. Jadi ada kelompok kecil dari ini. Nah, sekarang silakan kita duduk dalam kelompoknya. Sudah jelas kelompoknya ya? Nah ini kita katakan kelompok 1, ya. Ini kelompok 2, yang di sana kelompok 3. Oke. Ingat di dalam kelompok ada subkelompok nanti, yang 2 atau 3 orang.
Sekarang kita akan melakukan penyelidikan individu ataupun berkelompok. Pertama kita mulai secara individu dulu. Apa yang mau kita lakukan? Setiap individu membaca buku atau sumber. Boleh buku paket, boleh di internet, boleh lembar handout yang sudah pernah dibagikan. Ya, silakan dibaca. Masing-masing membaca. Kalau handphone itu boleh dicoret-coret, kalau buku jangan. Ya. Nah, kalau buku jangan dicoret-coret. Kalau handphone silakan, mau ditandai, mau apa. Nah, dari hasil bacaan itu ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang tidak jelas dari bacaan itu? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ayo. Oke, nah coba dengarkan dari kelompok 1, teman kelompok 1 ada yang mau bertanya. Ya, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Silakan. Untuk soal yang ditolak itu, yang ditolak itu apa ya? Ya, ini ada pertanyaan. Tadi di awal-awal sudah kita bilang, mengapa penting kita yang pernah tolak, diterima, atau direvisi? Pertanyaannya adalah, kalau kita mau menolak soal itu, apa sih ukurannya? Apa standarnya kan gitu ya? Oke, ada yang mau menjawab apa standarnya? Kita di bacaan tadi sudah dapat informasi. Silakan, tangan siapa yang mau menjawab pertanyaan temannya? Ada? Oke, silakan. Gimana? Coba dengarkan jawabannya. Silakan. Tadi pertanyaannya standar kenapa ditolak. Jadi kita tuh harus cari dulu tingkat kesukarannya atau indeks kesukarannya dari data yang telah tersedia. Habis itu misalnya kalau ditolak tuh berarti tingkat kesukarannya tuh kita misalkan dengan P. Jadi kalau ditolak itu P-nya tuh kurang dari 0,1 atau P-nya itu lebih dari 0,90. Begitu juga kita cari dengan daya bedanya, kayak gitu. Kalau ditolak itu berarti daya bedanya itu kurang dari atau sama dengan 0,1. Itu ditolak. Gitu. Oke, ya, baik. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Penjelasan dari teman tadi, namun bagaimana jika indeks kesukaran menunjukkan bahwa soal tersebut diterima, namun daya beda menunjukkan soal tersebut buruk atau tidak berfungsi, apakah soal tersebut dapat kita pakai? Nah, ini bagus sekali pertanyaan. Soalnya diapain? Ya, silakan. Mungkin dia kalau kayak gitu kan tingkat kesukaran diterima dan daya beda juga diterima, itu bisa dilakukan revisi soal. Iya, bisa ditervisi karena dua-duanya tidak menolak, ya kan? Apalagi kalau bujur soal kita mungkin tidak terlalu banyak. Kalau kita tolak-tolak semua, habislah dia. Nah, sementara tadi kesukarannya bagus, daya bedanya yang belum, berarti harus direvisi ya, misalnya seperti itu. Oke, luar biasa. Sekarang kita lihat sebentar, ya. Tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan tes yang jawabannya dapat diperoleh dengan memilih alternatif jawaban. Di sana ada namanya pokok soal dan ada alternatif jawaban. Di situ ada pencok, ada kunci. Ya. Setiap butir tes perlu dianalisis untuk mengetahui keberfungsian. Berfungsi itu dalam artian kesukarannya, daya bedanya, dan pengecoknya. Apa ukurannya? Nah, ini ukurannya. Tingkat kesukarannya itu 0,3 sampai 0,7 maka diterima. Tapi kalau 0,1 sampai 0,29 atau 0,7 sampai 0,89 maka perlu ditulis. Bila di atas 0,9 atau di bawah 0,1 kata teman tadi, maka soalnya harus ditolak. Kalau di atas 0,4 itu bagus sekali, apalagi sampai 1. Tapi kalau 0,3 sampai 0,39 masih oke. 0,2 sampai 0,29 perlu direvisi. Ya, untuk distribusi jawaban
Ini ada aturannya, harus semua option itu ada yang pilih. Minimal berapa persen? 0,05%. Coba cermati contoh ini. Nah, ini A, C, C, B ini adalah kunci jawaban. Ini pola jawaban dari anak-anak yang merespon. Ya. Kolom 1 itu menunjukkan nomor 1, butir nomor 1. Si 001 anak pertama jawab C. Soal nomor 2 jawab C, nomor 3 jawab B, itu maksudnya. Ya. Ya. Coba perhatikan. Butir soal nomor 1. Yang jawab A, 00. Mengapa? Mengapa? Tidak ada yang jawab 0. Yang jawab A, coba lihat, tidak ada. Nah, karena nggak ada, maka di sini kasih 0. Kalau B, nah kita lihat B. Kelompok atas ada jawab B? Nggak ada. Maka di sini 0. Nah, 0. Kelompok bawah ada nggak yang jawab B? Ada. Berapa orang? 1. Ada ini 1 kan? Nah, maka kita tulislah di sini 1. Paham? Nah, diskusi kelompok. Amatilah respon siswa, mana responnya? Ini responnya. Ya. Ini. Bapak bagikan, ya. Ini responnya. Ini dulu pembukaan dulu. Itu kan 1. Silakan dianalisis indeks kesukarannya, daya beda dan turun. Ulang. Pakai enggak. Boleh ditarik kursinya dulu kalau memang ada apa-apa. Cepat kotaknya boleh tidak dibuat ya. Di planonya yang nulis plano tulis terus. Ya. Yang mulai dari tertinggi ke yang terendah ya. Oke, sudah selesai ya. Nah, udah boleh stop kerjanya. Sekarang kita presentasikan. Ya. Kita sudah kerjakan, sudah tahu walaupun mungkin ada yang 5 butir, ada yang 3 butir dan seterusnya karena terlalu banyak yang harus dianalisis ya, diurutkan kemudian. Karena kita presentasikan, nah, coba perhatikan aturan presentasinya. Setiap kelompok presentasikan ke kelompok lain. Jadi mengunjungi kelompok lain, ya. Oleh sebab itu sepakatilah 2 orang anggota kelompok yang akan mempresentasikan kepada kelompok lain. Siapa yang akan mempresentasikan? Kemudian 2 orang yang telah disepakati, telah ditunjuk itu, silakan mengunjungi kelompok lain dan mempresentasikannya. Ini presentasikan hasil hitung-hitung itu ya. Anggota kelompok yang dikunjungi silakan untuk memberikan komentar atau bertanya atau memberi saran. Usahakan sarannya ditulis di kertas post-it. Nanti teman-teman tolong dibagi kertas post-itnya. Dan tempelkan kalau ada yang keliru, ada yang tidak sesuai ya. Kemudian
Bagaimana cara berkunjungnya? Kelompok 1 presentasikan ke kelompok 2. Kelompok 2 presentasi ke kelompok 3. Karena kita 3 kelompok, berarti kelompok 3 mempresentasikan kelompok 1. Bisa dipahami? Oke, nanti cermati dengan baik. Apakah hasil yang dihitung sama atau tidak? Maksud sama apa tuh? Benar atau tidak? Kalau tidak benar, berikan komentar. Oke, silakan. Coba dihitung, benar tidak dapat segini ya? Bisa jadi kadang bawah awalnya. Hitungannya diperhatikan juga. Jadi untuk analisis soalnya untuk A itu 0,06 C Ada yang keliru berikan komentar. Berarti itu analisis pertama, analisis soal, perhitungannya sama yang Tambahkan ini semua dapat sama. Tambah yang coba itu. Adakah yang keliru? Dia harus dapat 1 nol. Tapi ada yang keliru. Pasti ada yang keliru. Ada yang waktu dijumlahkan itu kan 5% kelirunya kan? Kan 0,95 ya. Berarti 5%. Berarti ada yang keliru. Kalau yang nomor ini cuma. Nah sekarang langkah berikutnya, langkah kelima kita mengevaluasi hasil kerja kelompok. Tadi sudah berkunjung ke kelompok lain kan? Oke. Nah, sekarang tiap kelompok periksa kembali hasil kerja kelompoknya. Silakan diperbaiki. Nah, silakan diperbaiki. Apa yang kesalahannya tadi? Silakan perbaiki. Ada yang salah di kelompok 3? Ada. Apa yang keliru? Oh, jumlah skornya keliru. Kelompok 2 ada yang keliru? Ada. Banyak kelirunya? Oh, cuma 1. Apa yang keliru? Kelompok 1 bagaimana? Ada yang keliru? Oh, ada 1. Oke, baik. Ya akan diperbaiki ya. Sekarang daya beda dan keberfungsian pengecoh sangat diperlukan untuk mengetahui kualitas seseorang. Karena kita tahu mana yang harus diterima tanpa revisi, ada juga diterima tapi revisi, ada begitu kan? Nah, kemudian ada pula yang harus ditolak atau tidak dipakai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas ya? Alhamdulillah, sudah tahu, sudah paham apa itu indeks kesukaran dan bagaimana menghitungnya. Kemudian daya beda juga begitu, serta proporsi pengecohnya. Oke, sekarang silakan dituliskan kesan pembelajaran hari ini. Kalau ada hal yang sudah dipahami, apa saja tuliskan di kertas post-it. Nah, di kertas post-it 1 lembar 1.